Berdasarkan pengalaman saya pribadi, kalau saya lihat dari mulainya ada bos itu dari tahun 2005 kalau nggak salah itu sampai sekarang, banyak sih yang terjadi penyelewengan itu. Saya mengajar di kelas 4 SD, kemudian saya ngajar di sekolah saya ini selama 13 tahun sudah masuk untuk tahun ini. Dan pengalaman saya juga pernah jadi bendahara, dan juga dari tahun 2012 kita sudah menjadi, saya sendiri sudah menjadi operator sampai dengan sekarang pada saat ini. Oke Pak, kita mau ngomongin soal rahasia umum, semua udah tahu pasti. Tentang ada setiap sekolah negeri gitu ya dapat biaya operasional sekolah atau bos gitu. Tapi kita tahu ada banyak penggunaan yang tidak seharusnya gitu ya. Penyelewengan dengan berbagai cara lah gitu ya. Pasti ada puluhan atau ratusan caranya gitu. Nah, saya pengen tahu kalau yang Bapak tahu tuh diantaranya seperti apa sih? Ya, berdasarkan pengalaman saya pribadi, kalau saya lihat dari mulainya ada bos itu dari tahun 2005 kalau nggak salah itu sampai sekarang, banyak sih yang terjadi penyelewengan itu, seperti yang Mas katakan tadi itu. Karena saya rasa penyelewengan itu terjadi karena tanggung jawab sepenuhnya itu berada di kepala sekolah. Soalnya kepala sekolah sendiri yang ambil dana bosnya, tanpa bendahara ikut juga bisa ambil. Akhirnya ada juga kepala sekolah yang setelah diambil, ya, dia langsung bawa sendiri uangnya itu, dia kelola sendiri. Bendahara sekedar namanya saja sebagai bendahara. Ya kemudian, tapi ya kalau laporannya sih tetap sih mentereng ya kalau laporannya. Tapi penggunaan uang itu cuman kelihatan nanti itu dibayar untuk honorer GTT-nya saja. Yang lain itu tidak tahu disulap kemana itu uangnya itu. Ya, kemudian ada juga yang kepala sekolah yang tetap sih dia kasih ke bendahara uang itu, tapi diambil dulu bagiannya, kayaknya seperti itu. Misalnya kalau memang yang dia dapat itu banyak, misalnya sampai 30 juta kan per triwulan itu, maka dia berani ambil di uang itu sekitar 5-10 juta dia berani ambil. Ya kebanyakan bendahara itu yang pusing sudah. Soalnya kepala sekolah itu yang sudah ambil tidak mau tahu dari mana dia akan dapat laporan, dia tidak mau tahu itu. Dan ada juga yang kepala sekolah juga yang ada sih yang memang apa adanya dia beli, ada sih juga. Kepala sekolah yang memang betul-betul jujur, ada sih. Tapi ya kebanyakan kita tahu seperti itu. Sampai-sampai kemarin ada yang terjadi, dia sampai-sampai gaji honorernya juga tidak dikasih. Kemudian tonggakan untuk sekolah itu tidak ada, untuk operasional di sekolah itu tidak ada, untuk nulis, untuk mengajar juga tidak ada, apalagi buku juga tidak ada. Saya rasa bendahara itu, saya juga sudah mengalaminya kan. Kita pergi ke setiap kios atau setiap toko itu, kita bawa kwitansi, kita beli sedikit, sekedar kita beli apa itu, kita minta stempel sama tanda tangannya, yang bisa kita ajak untuk kompromi juga sih. Kwitansinya kosong? Iya, kwitansi kosong. Ya. Itu berarti biasanya toko dekat rumah? Iya, toko dekat rumah, kemudian ada mungkin langganan juga ada. Ya, yang bisa mengerti ini. Ini nggak sih Pak, kadang-kadang tuh di pertanggungjawabannya ada pengadaan berbagai macam barang gitu. Iya, tapi iya. Iya, nggak ada. Ini nggak ada. Apa aja Pak misalnya? Contohnya? Ya, contohnya yang harus wajib itu misalnya kan meja bangku siswa, atau meja guru gitu kan.
atau apa tuh ATK ya? Iya, kalau ATK sih sering dibeli tapi separuh dia dibeli. Kalau ATK misalnya kertas kan pasti dibeli kalau kertas kan. Separuh. Ya tapi separuh. Misalnya kita anggap di sana 4 beli 2 kayak gitu. Kemudian spidol juga. Tapi kalau ATK sih tetap sih. Tapi ada juga seperti yang saya bilang tadi itu ada sih sekolah yang sampai-sampai untuk nulis juga tidak ada. Memang anaknya kan prosesnya seperti itu kan, setelah kita selesai kita buat laporan pertanggungjawaban itu kan, tapi yang berhak untuk menilai sekolah itu apakah ada apa enggak barang yang dibeli itu kan bukan di tempat kita itu. Kita sampaikan laporan itu kan kita sampaikan ke dinas. Nah, setelah kita sampaikan ke dinas, yang wewenang untuk pergi sekolah untuk turun itu untuk memeriksa itu inspektorat namanya. Makanya akhirnya kalau kita sudah sampaikan di dinas itu tidak ada masalah. Yang penting ada ini laporan pertanggungjawabannya sudah sesuai sama RPU, sesuai semua itu tidak ada masalah. Inspektorat nggak mengecek? Iya. Kadang-kadang kalau memang ada dorongan dari atas baru dia bergerak dia inspektorat. Jadi pernah ada yang terbongkar juga? Pernah. Kemarin aja sudah seperti yang saya bilang tadi sampai masuk di media massa. Dikenakan sanksi? Iya. Ya. Diberhentikan sebagai sekolah kan lagi masih diproses juga. UPT sih sering ada proyek nanti kan harus beli di sana katanya UPT kan? Harus beli di sana, makanya seperti contohnya buku nanti kan, padahal kan kalau kita cari di CP yang lain kan agak murah harganya nanti kan, bisa kita sih untuk membeli yang lebih banyak lagi kan, tapi ada instruksi dari UPT, makanya banyak sih sekolah yang juga tidak mau ke sana juga ada sih, tapi tidak banyak yang takutnya kita diancam soalnya di UPT harus beli di sini katanya. Soalnya dia cari kan di sana mungkin dapat fee dia nanti kan. Harganya bisa berapa kali lipat? Sampai 2 kali lipat. Ya. Pengalaman kemarin kan kita lihat di CP, kita beli di CP itu buku itu kan harganya 15.000 kalau per eksemplar. Di sana sampai 30 di sana. 30 lebih malahan ada. Ya. Ada juga sih seperti yang di UPT, misalnya dibawakan nanti ada namanya program apa itu, makanya kita disuruh. Padahal di RPU kan kita tidak ada sama sekali, harus ikuti katanya, makanya kita ikuti juga. Ya. Yang penting dia dapat proyek sudah. Ada sih yang dari UPT itu untuk memberikan proyek biar dia mungkin cari fee-nya sih. Nanti kalau misalnya sih kan semua apa yang kita usulkan melalui UPT kan, kita cari amprah juga di UPT misalnya yang sertifikasi kan, nanti kita di sana disembunyiin nanti, kemudian nanti kalau ada usulan-usulan kita pasti akan di blacklist